Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami pada mata kuliah Machine Learning. Saya Lida Sudarsati dengan NIM 123200131, ditemani teman saya. Saya Nita Dia Pramesti dengan NIM 123200126. Pada proyek akhir kami ini, kami memilih judul Sistem Rekomendasi Film dengan metode Cummins Clustering. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh saya dan teman saya. Akan saya mulai pada tahapan awalnya. Dari tahapan awal ini kita lakukan import library, di mana pada import library ini kita menggunakan 3 library, yaitu library Pandas, library NumPy, dan juga library Seaborn. Selanjutnya kita akan memulai tahapan read dataset. Nah, pada tahapan read dataset ini kita menggunakan fungsi pdread.csv dengan nama data set yang kita dapat dari salah satu situs, yaitu situs Kaggle. Kemudian terdapat fungsi data head, di situ berfungsi untuk menampilkan hasil dari dataset yang telah kita dapatkan. Nah, berikut merupakan hasil dari datasetnya yang nantinya akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan import dua library, yaitu library plot dan juga library network. Selanjutnya pada line ke-22 itu terdapat fungsi data is NASAM. Fungsi tersebut berfungsi untuk melihat apakah terdapat missing value pada dataset yang kita gunakan. Nah, untuk hasil dari fungsi tersebut bisa dilihat di sebelah kanan. Di situ terdapat kolom show ID, tipe, title, director, case, country, data add, release year, rating, duration, list in, describe, dan serta description. Selanjutnya terdapat fungsi data describe. Nah, data describe ini berfungsi untuk melakukan perhitungan statistik berdasarkan kolom data yang bersifat numerik. Nah, hasil dari fungsi tersebut di situ terdapat jumlah, rata-rata, standar deviasi, nilai minimal, persentil dari 25%, persentil dari 50%, persentil dari 75%, serta nilai maksimalnya. Kemudian memasuki tahapan data cleaning. Nah, pada tahapan data cleaning ini kita konversi terlebih dahulu data add dengan tipe data string ke tipe data time, di mana pada data time ini nantinya akan menampilkan data berupa tahun, data berupa bulan, dan juga data berupa harinya. Selanjutnya, setelah proses konversi tadi selesai, kita akan mengkonversi pada kolom director, case, list in, dan juga country. Pada kolom yang berisikan data asli, di mana pada proses ini kita akan mengubah nilai missing value atau di sini terdapat nilai NaN. Pada tiap kolom nantinya akan berisi daftar kosong pada kolom baru, di mana kolom baru itu nantinya akan menampilkan kolom director, actor, kategori, dan juga country. Bisa dilihat di sini pada kolom director itu sudah diubah menjadi nilai kosong yang sebelumnya itu, yaitu dideklarasikan sebagai nilai NaN. Selanjutnya bisa kita cek untuk pada line 56 dan 57 ini guna untuk mengecek nilai awal yang tadi sebelum diubah dan juga sesudah diubah. Selanjutnya memasuki tahapan modeling. Pada proses modeling clustering ini, kami menggunakan TF-IDF, di mana di situ terdapat pada line di sini kita awalnya akan menginputkan 3 library, yaitu library linear kernel, mini batch commands, dan juga TF-IDF vectories. Pertama-tama kita akan membuat matriks TF-IDF dengan deskripsi. Di sini terdapat teks konteks sama dengan data yang kita beri judul deskripsi. Nah, pada bagian deskripsi ini nantinya akan memunculkan kata-kata yang muncul lebih dari X% dokumen. Kemudian juga akan memunculkan kata-kata yang setidaknya 1 kali. Selanjutnya kata-kata
akan menghilangkan stop word, kemudian kata-kata tersebut akan diubah menjadi huruf kecil menggunakan IDF. Selanjutnya akan dilakukan normalisasi untuk mencegah kesalahan pembagian dengan nol. Itu yaitu fungsi mood underscore IDF. Selanjutnya memasuki tahapan clustering Cummins, yaitu metode yang kami gunakan itu Cummins clustering. Di sini kami memilih nilai K itu sama dengan 200, di mana pada Cummins ini, pada tahapan ini nantinya akan dibuat variabel Cummins untuk memanggil fungsi mini batch Cummins dengan n clusternya itu sama dengan 200, karena kami memilih K-nya itu adalah 200. Kemudian terdapat fungsi Cummins fit dengan parameter tf-idf. Selanjutnya, kita akan panggil deskripsi yang sudah kita buat di awal tadi dengan variabel request transform, dan akan dilanjutkan dengan membuat klaster kolom baru berdasarkan deskripsi untuk dapat menghasilkan perhitungan clusteringnya. Berikut merupakan hasil dari perhitungan clusteringnya. Selanjutnya, di situ terdapat fungsi print request transform. Di sini akan menghasilkan dari fungsi tersebut. Di situ terdapat data-data dari request transformnya. Selanjutnya, pada line ke-102 itu terdapat fungsi print data cluster guna untuk menampilkan hasil data yang telah dilakukan proses clustering. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nita Ardia. Tempat dan waktunya saya persilakan. Proses selanjutnya akan dilakukan pada project kali ini, yaitu kita akan mencari similarity atau kemiripan untuk mendapatkan description top end dari movie yang mirip dengan description target yang dicari. Nah, di sini terdapat fungsi find similarity, similar, dengan parameter tf-idf underscore matrix, index, dan top end sama dengan 5. Yang mana dalam mencari kemiripan description target di sini, kita akan menggunakan fungsi cosin similarity dengan perhitungan menggunakan dua sudut kosinus antara dua objek description dari movie untuk nantinya kita menentukan kemiripan antara dua objek tersebut dengan menghasilkan hasil rekomendasi film yang akurat. Selanjutnya kita akan membuat grafik atau logic graph, yaitu grafik di sini kita buat dengan label Netflix, di mana dalam pembuatan grafik di sini kita akan menggunakan row atau baris dari actor, director, kategoris, dan country. Yang mana pada row actor di sini kita akan menambahkan atau add note dengan nama label sama dengan person sebagai simpul dari grafik, dan kemudian akan menambahkan atau add age sebagai tepi yang diambil dari row title dengan label sama dengan acted in. Kemudian pada row director kita akan menambahkan note dengan nama label sama dengan person. Kemudian kita akan tambahkan age sebagai tepi yang diambil dari row title dengan label director. Selanjutnya kita akan pada row kategoris kita akan tambahkan note dengan label sama dengan cat dan menambahkan age sebagai tepi yang diambil dari row title dengan label cat underscore in. Kemudian pada row countries kita akan tambahkan note dengan label sama dengan country sebagai simpul dan menambahkan age sebagai tepi yang diambil dari row title dengan label country underscore in. Kemudian di sini kita akan mencari similar dengan fungsi parameter tf-idf, i, dan top n sama dengan 5 dengan mendeklarasikan variabel similar. Kemudian variabel similar di sini nanti akan menambahkan atau add age dari row title dengan label similar to. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi number of age yang mana kita panggil terlebih dahulu si G ini sebagai grafik. Nah, fungsi number of nodes ini atau simpul itu untuk menampilkan jumlah not dalam grafik. Nah, berikut adalah uh, jumlah not dalam grafik yang telah kita buat, yaitu terdapat 49.906. Kemudian terdapat fungsi number of age yang kita panggil terlebih dahulu uh, fungsi G-nya, yaitu untuk menampilkan jumlah tepi antara dua not dalam grafik yang sudah kita buat tadi, di mana jumlah tersebut menghasilkan 131.824. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembuatan
grafik, di mana dalam pembuatan ini kita akan menggabungkan grafik dari dua movie. Nah, penggabungan di sini kita ambil dari list underscore in atau row list in, yang mana nanti pada pembuatan grafik di sini kita akan memberikan color pada setiap label agar kita mengerti bagian mana label tersebut. Nah, di mana label movie itu kita beri color blue, kemudian label person kita beri color red, label cat kita beri color green, kemudian country kita beri color yellow, dan akan dilakukan similar itu melalui label-label melalui list underscore in sini. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan uji coba untuk menggabungkan dua movie yang di dalam grafik yang akan kita buat. Nah, di sini saya menggunakan title My Girl dan My Girl 2 untuk digabungkan dalam mencari similarity dari kedua film tersebut. Nah, berikut adalah hasil grafiknya. Di sini kan kita sudah buat percobaan film My Girl dan My Girl 2. Nah, berikut adalah film My Girl dan di sini ada film My Girl 2. Tuh, di mana label biru ini ditandakan sebagai movie, kemudian untuk red kita ditandakan sebagai person, kemudian untuk green itu sebagai cat atau eh, kategori seperti komedi, children and family, dan drama. Kemudian untuk label kuning, color kuning ini yaitu label country. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi rekomendasi, yaitu di sini adalah fungsi untuk menelusuri film yang menjadi target berdasarkan list of actor, director, country, dan kategori yang ada dalam label movie. Nah, di mana untuk mendapatkan film yang sama berdasarkan data yang kita dapatkan untuk melakukan rekomendasi film, di sini kita lakukan menggunakan pulangan for untuk mendapatkan hasil rekomendasi tersebut. Di mana hasil rekomendasi tersebut akan dilakukan proses selanjutnya untuk menghitung kalkulasi dan mendapatkan hasil final dengan variable result. Nah, variable result ini nanti akan dievaluation di tahap evaluasi penginputan film yang sering ditonton. Nah, pada tahap evaluation di sini terdapat eh, label reflex, yaitu untuk import fungsi request, flex, dan render template. Di mana pada evaluation di sini kita akan evaluasi dengan eh, indeks HTML yang kita ambil dari data title berdasarkan film. Nah, di mana nanti untuk submit atau kita push button inputnya akan masuk ke dalam title yang berisikan data film. Nah, mungkin untuk bagian evaluasi nanti akan kita lakukan menggunakan website yang sudah tertera untuk alamatnya, yaitu ini. Mungkin untuk output akan dijelaskan oleh teman saya, Alida Sabila Arasati, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai output keseluruhan dari program akhir kami kali ini. Di sini terdapat tampilan awal yang kita beri judul Netflix Movie Recommendation System yang dibuat oleh oleh saya dan juga oleh teman saya Nida Adia. Nah, di sini terdapat kolom button di mana button ini terdiri dari film-film yang pernah ditonton oleh user. Di sini kita coba inputkan film yaitu Blood and Water. Di sini si user ini dapat mencari film serupa dengan judul yang telah ditonton atau mungkin telah direkomendasikan oleh beberapa pengguna. Di sini kita coba film Blood and Water. Selanjutnya kita akan klik pas button cari film serupa, maka di sini terdapat tampilan result yang nantinya akan membawa kita untuk menuju hasil dari eh, pilihan film yang telah user inputkan. Nah, untuk recommendation film for Blood yang sesuai dengan film itu, nanti di sini terdapat beberapa judul film yang sesuai. Di sini terdapat Diamond City, Kings of Joburg, Invictor, Walk Away from Love, dan lain-lain. Nah, kita akan coba inputkan film yang lain. Misal di sini kita pilih Kota Factory, kita cari film serupa. Nah, hasil dari recommendation for Kota Factory itu di situ juga terdapat judul-judul yang telah direkomendasikan. Ada Jamon Boer, Chris Hotel, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.